Halo sahabat lebih dekat, berjumpa lagi dengan saya Diba Natasha yang akan berkenalan dengan Kabupaten Jember. Ngomong-ngomong, Jember itu B-nya bahagia bukan? Jember merupakan kabupaten dengan sejuta pesona, mulai dari wisata alamnya, aneka budaya, fashion yang mendunia, produk UMKM-nya, dan masih banyak lagi. Mau cari apa di Jember? Semua ada. Gak heran, Jember bisa juga dijuluki miniatur of Indonesia karena keragamannya. Saat ini saya sedang menikmati indahnya Pantai Raja Ampatnya Jember. Yap, Pantai Papuma. Papuma sendiri singkatan dari Pasir Putih Malikan. Sehabis ini saya akan bertemu dengan salah satu sosok yang begitu mengenal Jember. Kira-kira siapakah dia? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Lebih Dekat dengan Jember. Lagi ada di alun-alun Jember. Tada! Halo Bapak. Sudah lama Mbak? Dari tadi Pak, tapi kita udah lihat-lihat juga, udah muter-muter Jember. Di sini belum lama-lama banget. Udah dari mana aja nih Mbak di Jember? Wah, saya udah keliling-keliling Jember Pak, udah jalan-jalan, pokoknya seru banget dan Jember oke banget. Nah, mungkin juga mau kabarin juga sama sahabat semuanya kalau kali ini kita sudah ada di Pendopo Wahya Wibawa Graha dan tentunya kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Bupati dari Jember. Itu adalah Bapak Muhammad Fawait. Biasanya enaknya dipanggil apa nih Pak? Panggil Gus aja. Oh, panggil Gus aja. Biar lebih akrab dan biar nggak terlalu beda jauh nih kan. Kita sama-sama insya Allah lah sama-sama anak muda. Sama-sama anak muda ya, Gus ya. Saya manggilnya Gus aja izin panggil ya. Gus, Oke, baiklah. Tadi dari mana aja Pak? Wah, tadi udah sempat jalan-jalan ke Pantai Papuma. Ya. Terus Gus juga baru datang, habis hujan-hujanan dari mana sih Gus? Tadi kita ada beberapa acara dengan masyarakat, kemudian saya langsung ke sini untuk nemuin Mbak. Terima kasih loh Gus, sudah mengundang saya untuk jalan-jalan di Jember. Tapi ada yang saya lihat yang cukup berbeda nih Gus. Biasanya kalau saya ketemu Bapak Bupati, ini mobilnya agak-agak beda ya sama Gus hari ini ya. Ini kok mobilnya sederhana gitu ya Gus ya? Saya pikir filosofi kendaraan itu kan yang penting cukup untuk kita pakai. Saya pikir kita hari ini semangatnya adalah efisiensi. Saya berharap efisiensi itu tidak cuma menjadi slogan saja, tapi betul-betul bisa kita praktekkan. Dan kita pikir mobil ini cukup untuk keseharian saya. Dan anggaran mobil dinas yang sudah dianggarkan kami batalkan dan kita berikan untuk perbaikan jalan-jalan dan termasuk program kesehatan di Kabupaten Jember. Wah, luar biasa. Berarti boleh dong nanti saya naik mobil dinas jalan-jalan di Jember, boleh, Gus? Boleh. Boleh ya Gus ya, ajak saya berkeliling di Jember naik mobil dinas. Nah, kalau ngomongin tentang keliling-keliling di Jember nih Gus, kayak saya kan juga udah riset ya Gus ya. Banyak banget tempat wisata yang bagus-bagus banget. Saya udah lihat di TikTok juga gitu, sampai bingung nih saya pengen kemana. Boleh dong langsung dapat rekomendasi dari Bapak Bupatinya, dari Gus. Jadi Jember ini adalah kabupaten yang terbesar di ujung timur, Provinsi Jawa Timur. Jember mempunyai potensi alam yang luar biasa, termasuk wisatanya. Di utara kita punya pegunungan. Dari Pendopo ini tidak kurang 5-10 menit sudah pegunungan. Kita ada juga Gunung Raung, kita juga ada Rembangan. Itu kalau Mbak ke sana, wah itu indah sekali. Dan di selatan 30 menit dari Pendopo ini, dari pusat kota ini,
ada pantai. Ada Papuma yang tadi Mbak Saksana, ada Watu Ulo, juga ada apa namanya di sana ada pelelangan ikan, Puger. Ke depan kita juga ini insya Allah ada food street yang akan menampilkan budaya-budaya di seluruh Indonesia. Makanya kami punya tagline Jember Miniature of Indonesia. Dan kalau mau lihat Indonesia, nggak usah keliling jauh-jauh, cukup datang ke Jember. Ini pendopo, mungkin dulu kelihatan keramat dan kelihatan eksklusif. Hari ini kami sering membuka pendopo ini untuk umum, termasuk untuk Mbak. Kita lihat. Terima kasih loh Gus. Kita boleh masuk ya Gus ya? Boleh dong. Let's go. Gus, ini ruangannya bagus banget, kayak ruangan kerajaan gitu ya Gus ya? Ya, ini kalau kami menerima tamu-tamu di sini, termasuk kemarin ada putri terbaik Jember di bidang olahraga namanya Megawati. Kami juga diterima di sini, juga ada kayak Dewi Persik, Tiara Andini, semua tamu-tamu kami terima di sini. Apalagi kalau putra-putri terbaik Jember. Ini juga ada sudut tempat, ada kopi-kopinya ya Gus ya? Ya, karena Jember itu adalah kabupaten, produk unggulannya salah satunya adalah kopi. Dan Mbak perlu tahu bahwa pusat penelitian kopi dan kakao di Indonesia adanya di Kabupaten Jember. Di Jember ya? Betul. Itu nomor 1 di Indonesia ya? Nomor 1 di Indonesia dan satu-satunya. Dan satu-satunya? Satu-satunya. Karena Jember juga penghasil kopi salah satu yang terbaik di Indonesia. Keren banget Jember. Nah Gus, kalau misalnya aku pengen balik lagi ke Jember, pengen sih tahun ini ke Jember lagi ya, liburan ya. Nah kalau liburan ke Jember tuh paling bagus bulan kapan sih Gus, biar aku dapat festifnya, terus juga aku bisa dapat view yang paling terbaiknya kalau pengen wisata alam? Sebetulnya sepanjang tahun terbaik sih. Setiap minggu kalau bisa. Setiap minggu kalau sini kalau bisa, semakin lama semakin bagus. Saya kerja di Jember aja kalau gitu. Cuman kalau kita mau datang di waktu yang paling tepat di Jember, biar dapat semuanya itu di bulan Agustus. Jadi Mbak Bibanya bisa wisata alam, mau pantai di selatan, mau gunung di utara. Sekaligus kita merupakan kabupaten karnival, karena Jember mempunyai sebuah acara dan itu diakui oleh bukan cuma di nasional tapi internasional, yaitu adalah Jember Fashion Carnival, JFC. JFC, aku tahu tuh. JFC, depan harus datang ya. Jadi JFC ini diikuti oleh para peserta internasional dan itu adanya di dunia ini salah satunya di Brazil dan satunya adalah di Jember. Gus, pada masa kepemimpinan Gus pada kali ini, kira-kira apa nih inovasi yang mau Gus tingkatkan atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, terutama pada sektor wisata? Ya, sesuai dengan slogan kami, yaitu adalah Jember Baru, Jember Maju. Maka Jember ini harus maju. Dan salah satu ciri dari daerah maju itu kalau wisatanya maju. Wisata bisa maju kalau infrastrukturnya juga bagus. Maka Jember ke tahun ini kami berupaya bagaimana Bandara Jember bisa hidup kembali dengan penerbangan Jember Bali, baru ke Bali atau Bali dulu baru ke Jember. Kemudian kami juga berusaha secepat mungkin juga ada penerbangan dari Jakarta ke Jember. Dan kira-kira abis ini Gus mau bawa aku kemana lagi nih? Kita ke ruangan kerja dan di situ akan saya perkenalkan produk-produk UMKM Jember. Mau banget Gus, ayo let's go. Mbak, ini ruang kerja saya. Nah kebetulan ada istri. Halo. Salam kenal Mbak. Saya dengan Gita. Saya dengan Diba. Salam kenal Mbak. Selamat datang di Jember. Selamat datang juga. Tadi kan saya udah nanya sama Gus mengenai rekomendasi dari wisata alam ya Gus ya. Sekarang saya pengen tanya sama Ninggita, kalau saya lihat banyak banget nih ada produk-produk UMKM, boleh dong dikasih tahu rekomendasi wisata berbelanja khas dari Jember? Nah, banyak banget pastinya Mbak Diba, khas-khas Jember ini. Salah satunya ada manik-manik khas Jember. Aku udah beli tadi nih. Oh udah ya? Udah pakai. Bagus. Nanti kita ganti yang gede. Kemudian ada batik. Batik khas Jember seperti yang saya pakai. Ini motifnya motif tembakau dan kopi. Karena kita tembakau, ahli tembakau. Ya betul. Dan juga benar. Ada juga camilan-camilan khas Jember seperti yang terdisplay di sana Mbak. Bahan dasarnya ada edamame, ada tape singkong gitu. Ada yang juga bahan dasarnya kopi dan juga coklat. Nah ini menarik ya. Biasanya kan kalau edamame kan dari kebanyakan dari Jepang gitu ya. Tapi ini dari Jember juga ada ya? Ada, emang khasnya di Jember. Dan emang hasilnya di Jember. Benar, yang kami ekspor ke luar negeri. Oh, diekspor ke Jepang malah ya? Wow. Betul. Bahkan Jepang aja yang aslinya punya edamame diekspor dari Jember ya? Iya, betul Mbak Diba. Oke, baiklah. Jadi aku nggak sabar mau nyoba-nyoba nih. Baik, kita
Langsung coba kita duduk bareng sambil minum kopi. Boleh. Kalau makanan ini ada yang berbahan tape, karena memang Jember juga khasnya tape. Ada prol tape, ada brownies tape, kemudian juga ada tembakau. Dan tembakau diekspor tembakaunya dan juga diekspor cerutunya. Di Indonesia satunya di Jember, Mbak. Nah ini Mbak, ini ada cerutu yang hasilnya Jember. Jadi ada 5 perusahaan menghasil cerutu di Jember dan satu-satunya di Indonesia hanya di Jember. Banyak ya, yang di only one cuma ada di Jember tuh banyak ya. Only one hanya di Jember dan juga Jember juga ekspor kopi. Ini bolehkah saya coba? Boleh, Mbak. Ya Gus, punten ya Ning. Aku coba ya. Silakan, Ning dan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau dari semua makanan yang ada di sini, yang paling favoritnya Ning Gita yang mana? Favorit saya adalah edamame. Oh, sesuai dengan bajunya hari ini ya? Iya. Merepresentasikan edamame. Bener banget, Mbak. Mbak Diba, kalau pengen ngobrol nih lebih intens nih sama wanita, sama perempuan, saya persilakan biar saya tak lanjutkan pekerjaan. Iya Gus, silakan Gus. Kayaknya masih banyak aktivitasnya, padat sekali di hari ini ya Gus ya. Selamat menikmati ya. Terima kasih banyak Gus. Oke, sampai ketemu lagi. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ning Gita. Tetap di Lebih Dekat dengan Jember. Assalamualaikum sahabat Lebih Dekat, masih bersama saya Gita dan juga Diba. Oke, nah tadi ya Mbak Diba, kita kan sudah mendengar pemaparan dari Gus ya tentang apa namanya wisata-wisata yang ada di Jember, kemudian makanan khas Jember. Nah sekarang biar Mbak Diba dan juga sahabat bisa lebih mengenal Jember, saya mau ngadain kuis nih. Pertanyaan pertama nih, deg-degan ya. Oke, pertanyaan pertama. Jember dikenal dengan sebutan miniatur of Indonesia. Benar. Oke, jawabannya adalah benar ya. Oke, pertanyaan kedua ya Mbak Diba. Boleh. Cerutu berkualitas di Indonesia hanya diproduksi di luar Jember, benar atau salah nih? Di luar Jember, salah ya. Oke, benar ya. Kita lanjut ya Mbak ya, ke pertanyaan ketiga nih. Jember mempunyai gunung api yang masih aktif, benar atau salah nih? Gunung yang berapi yang masih aktif ya? Benar. Salah ya? Oke, jadi jawaban Mbak Diba salah ya. Oh, salah ya? Iya, karena Jember punya gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Raung. Karena sebagian, benar, sebagian wilayahnya masih ikut ke Jember. Kayaknya Mbak Diba udah mengenal semua ya, karena benar. aku sudah lebih dekat dengan Jember. Nah, karena aku cuma salah satu nih, jadi aku mau menagih hadiah aku. Siap. Boleh. Kita sudah siapkan kok. Oke, karena tadi Mbak Diba sudah berhasil menjawab pertanyaan dari saya, walaupun salah satu ya, tapi tetap nih saya kasih hadiah ya. Hadiahnya aku sudah dapat ada, yang pastinya ini coklat edamame. Yang aku mau. Yes, benar. Tadi mintanya 2 kardus, sekarang masih 2 ya Mbak ya. Ntar pulang-pulang bawa 2 kardus ya. Oke, buat Mbak Diba ya. Aku terima dengan baik ya Ning ya. Terima kasih banyak. Terus nih, ini sudah ada yang spesial juga, sudah ada coklat khas Jember yang memang premium. Nah, nanti saya mau tuang biar Mbak Diba coba ya. Tadi udah nyobain kopi, sekarang kita cobain coklatnya. Coklat, karena saya sorry ya Mbak ya. Silakan Ning. Karena tadi kalau Gus senengnya ngopi, kalau saya nyoklat nih. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa coklatnya pahitnya berasa, manisnya juga nggak terlalu manis gitu, pas ya. Alhamdulillah, cocok nih. I love coklat Jember. Nah Ning, kita sekarang topiknya agak lebih serius sedikit ya. Aku udah menyimpan banyak sekali pertanyaan yang mau aku tanya sama Ning hari ini karena kita lagi perempuan sama perempuan ya, kita ngobrolnya lebih heart to heart gitu ya. Siap Mbak Diba, gimana Mbak Diba? Ini kan aku juga baru tahu ternyata Ning ini baru dilantik juga ya menjadi ketua Dekranasda dan juga ketua TPPKK. Selamat ya Ning ya, congratulations. Semoga menjadi ketua yang amanah nanti ya. Amin. Oke, nah mungkin aku mau tanya lebih spesifik lagi Ning mengenai Dekranasdanya. Nah, ini kira-kira potensi dan juga tantangan terbesarnya dalam memperluas pengrajin lokal tuh seperti apa sih biar lebih bisa berkembang lagi dan gak cuma di Jember ya, tapi juga di Indonesia bahkan sampai internasional.
Oke Mbak Diba, nah salah satu tantangan para pengrajin yang ada di Jember khususnya adalah menemukan selera pasar ya, selera pasar untuk dalam negeri maupun juga luar negeri. Jadi mempertemukan ini memang gampang-gampang susah. Tapi kalau udah ketemu kuncinya ini pasti insya Allah akan bisa bersaing di pasar Nusantara maupun pasar internasional itu. Dan pengrajin-pengrajin di di Jember ini juga yang punya UMKM itu dia mempunyai potensi yang luar biasa karena bahan bakunya juga sudah ada. Hanya saja ya memang mungkin mereka kesulitan untuk packaging, kemudian untuk marketingnya seperti itu. Tapi untuk potensinya benar-benar luar biasa menurut saya. Gitu, Nah selain Dekran Rasda kan Ning ini kan juga fokus di TPPKK ya, Betul, udah jadi Mbak. ketuanya juga. Betul. Nah kalau kemajuan suatu daerah itu kan juga ada peran penting dari TPPKK-nya. Betul. Kalau misalkan dari Ning sendiri kira-kira perannya, kontribusinya ini apa aja sih dalam bidang secara spesifik pada bidang pemberdayaan keluarga dan wanita? Oke. Untuk PKK sendiri yang kita ketahui bersama ada 10 program, tapi memang kita kemas menjadi 3 program prioritas. Yang pertama program kesehatan ibu dan anak, yang kedua pendidikan ibu dan anak, yang terakhir adalah ekonomi khususnya untuk perempuan. Nah di sini khususnya untuk ekonomi perempuan kami ini menyasar para ulijo. Ulijo itu pedagang sayur Mbak Diba, pedagang sayur keliling, bener ya? Menarik banget. Di Jember sendiri ulijo itu kebanyakannya itu kaum perempuan. Mereka itu tulang punggung loh Mbak Diba, tulang punggung, cari cari nafkah, harus ngopenin, istilahnya harus memperhatikan keluarga, suami, anak-anak, pakai sepeda motor ataupun sepeda pancal. Nah, di sini saya dan juga Gus ini mencoba bagaimana di talk juga sama-sama Gus gimana nih gitu kan. Ulijo itu mendapatkan BPJS kata saya tuh gitu. Kita harus jamin nih kata saya tuh, jamin kesehatannya, dan juga akan disasar lebih ke anak-anaknya, bagaimana mendapatkan beasiswa nih dari pemerintah Kabupaten Jember. Kemudian juga kita akan menyasar bagaimana packagingnya Mbak gitu, packaging cara mereka berjualan. Kemudian kan Ulijo itu ada gerobaknya Mbak. Gerobak yang ditaruh di sepeda motor. Nah, gimana caranya kita ini bikin gerobak itu seestetik mungkin ceritanya. Dan juga untuk kedepannya lagi lebih menyasar nih, biasanya di Ulijo nih kalau pagi-pagi jadi pusat pembicaraan nih. Biasanya di talknya perempuan nih pagi-pagi ngomongin ini, ngomongin itu. Nah, di sini juga kita ingin memasukkan edukasi ceritanya gitu loh Mbak. Nah, dengar-dengar juga nih kabarnya baru saja mendapatkan sebuah penghargaan. Ini dari Anugerah Puspacita ya. Betul. Jadi Anugerah Puspacita ini merupakan suatu penghargaan untuk istri-istri bupati begitu ya Ning ya, yang sangat aktif menggerakkan organisasi. Salah satunya Ning ya. Nah, ini maknanya apa sih buat Ning mendapatkan anugerah tersebut atau penghargaan tersebut? Ya, yang pasti ini adalah satu apresiasi yang luar biasa, bukan hanya untuk diri saya pribadi, tapi juga untuk masyarakat Jember pada khususnya. Di sini ini merupakan penyemangat juga untuk kami untuk bisa melayani dan juga menginspirasi para perempuan untuk lebih baik lagi Mbak Diba. Aduh, senang sekali ya. Ini benar-benar definisi woman support woman ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih baik lagi untuk para perempuan yang ada di Jember khususnya. Amin ya. Oke, pokoknya semoga bisa selalu mensejahterakan masyarakat Jember. Amin. Ya Mbak Diba, berbicara tentang kemajuan suatu daerah, salah satu indikatornya adalah layanan kesehatan. Nah, besok Mbak Diba akan diajak sama Gus untuk berkeliling melihat layanan kesehatan yang ada di Jember yang bisa menjangkau semua kalangan yang ada di Jember. Wah, ini menarik banget sih, nggak sabar banget besok pengen cepet-cepet jalan-jalan bareng sama Gus. Siap Mbak Diba. Kalau gitu pokoknya terima kasih buat Ning, sukses selalu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Lebih Dekat dengan Jember. Hai sahabat, Lebih Dekat dengan Jember, masih bersama saya Gus Fawaid dan Mbak Diba Natasha. Aduh, seru banget ya Gus ya. Kayaknya Gus udah cocok jadi host ya hari ini ya.
Oke, tentunya Gus Fawid juga merupakan Bupati dari Kabupaten Jember dan sekarang kita lagi ada di Rumah Sakit Daerah Kalisat, tepatnya ada di mana nih Gus? Ini di Rumah Sakit Kalisat, jadi bagi warga Jember yang ingin mengakses akses pelayanan kesehatan di wilayah timur dan utara, itu semua diarahkan ke Rumah Sakit Kalisat. Sehingga tidak perlu ke kota karena jaraknya memang jauh, Jember ini luas. Ada 31 kecamatan, sehingga yang daerah timur dan utara itu bisa ke Rumah Sakit Kalisat. Oh, jadi seluruh puskesmas di daerah Jember Utara maupun Timur semuanya ngumpul di sini ya, rujukan-rujukannya nanti ya. Oke Gus, aku punya pertanyaan pertama Gus di sini. Kalau kita membahas mengenai UHC atau Universal Health Coverage, ini berdasarkan data yang sudah aku dapatkan, kabarnya ada 98,61% masyarakat Jember yang sudah tercover. Ini menarik banget Gus. Boleh dong di-spill dan diceritain strateginya tuh seperti apa sih sampai bisa mencapai target? Ya, jadi memang ini bukan kerja hanya seorang bupati, tapi kerja semua pihak, ada UPD, TV3D, nakes-nakes semuanya. Kita pertama kali dilantik dan aktif ngantor, kami hampir selama Ramadan, kami rapat mulai dari siang, sore, sampai bahkan sampai sahur. Pada tanggal 1 April kemarin, akhirnya dalam sejarah Jember mendapatkan predikat UHC prioritas. Artinya setiap warga Jember yang ber-KTP Jember itu bisa mengakses pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas, di seluruh rumah sakit, di seluruh Indonesia, itu gratis. Oke, ini menarik banget ya Gus ya, karena dari banyaknya bantuan-bantuan pemerintah daerah, mungkin yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh rakyat itu adalah kesehatan. Ya, betul Mbak, karena sebetulnya kalau boleh agak sedikit jujur ya, ketika kami dilantik, kami aktif bekerja, kadang-kadang malam saya kepikiran, saya sama keluarga kepikiran, kalau tiba-tiba ada rakyat Jember yang tidak bisa berobat gratis karena faktor biaya, betapa dosanya saya sebagai pemimpin Jember. Kami melakukan efisiensi, pemotongan anggaran-anggaran. Ada anggaran mobil dinas, ada anggaran perjalanan dinas, semua kita potong. Terus akhirnya anggaran itu kita pakai untuk anggaran supaya UHC prioritas ini bisa diraih oleh Kabupaten Jember. Akhirnya masyarakat Jember bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis cukup dengan bawa KTP. Tentunya itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya, Gus keren banget. Karena biasanya kan kalau yang suka kita dengar ya, rumah sakit itu akan menangani harus ada uangnya dulu di depan ya, baru ditangani gitu. Cuman ini kebalikannya ya Gus ya, langsung ditangani untuk administrasinya belakangan. Luar biasa. Tapi kebijakan ini juga tidak merugikan pihak rumah sakit. Jadi rumah sakitnya tetap bisa mendapatkan pendapatan, masyarakatnya dapat pelayanan kesehatan. Nah, ini baru menurut aku kebijakan yang win-win solution ya. Baik Mbak Diba, supaya saya tidak cuma bercerita, supaya tahu UHC Corner dan tempat-tempat semua di Rumah Sakit Kalisat, kita langsung lihat ke sana. Kita langsung jalan ya. Let's go. Oke Gus, sekarang kita lagi ada di ruangan apa nih Gus? Ini UHC Corner, dan UHC Corner ini tidak jauh dari UGD atau IGD. Di setiap rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah, itu selalu ada UHC Corner. Makanya warga Jember cukup bawa KTP, masuk ke UGD, KTP-nya diserahkan kepada perawat atau petugas yang ada di sana, langsung di UHC Corner dieksekusi. Bagi yang belum terdaftar BPJS, disinilah petugas rumah sakit yang akan membantu supaya NIK-nya, KTP-nya bisa terdaftar di BPJS sehingga bisa mendapatkan pelayanan yang gratis. Nah, bagi rumah sakit swasta yang mungkin belum ada UHC Corner-nya, maka kita sediakan saluran Wadul Gusi. Itu 24 jam, nomornya 0811 3111-nya 5 kali. 08. Nah, di situ semua bisa termasuk ketika ada warga Jember yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis baik di Jember maupun di luar Jember. Wah, ini benar-benar memudahkan rakyat banget ya Gus ya. Dan yang menarik banget juga buat aku, UHC-nya juga tinggi ya. Terus hanya dengan membawa KTP aja sudah bisa berobat di seluruh Indonesia. Ini bagus banget Gus. Kira-kira dampak yang dirasakan sama masyarakat Jember nih seperti apa sih Gus? Dan harapannya dari Gus ke depannya mau kayak gimana? Ya, saya punya harapan bahwa mulai sekarang, mulai tanggal 1 April tepatnya, tidak boleh lagi ada warga Jember yang sakit dirawat di rumah karena nggak punya biaya. Nggak boleh lagi ada wanita perempuan melahirkan, meninggal ibunya atau bayinya meninggal,
karena dilahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Harapan kami juga ke depan bagaimana angka kematian ibu di Jember bisa lebih turun, angka kematian bayi juga lebih turun, stunting di Jember juga bisa turun, dan harapan hidup warga Jember bisa meningkat dengan adanya UHC prioritas, dengan adanya sistem yang menggratiskan semua warga Jember. Wah, luar biasa banget Gus. Pokoknya semoga apa harapan yang Gus inginkan dapat tercapai, apalagi kan dimulai dari kesehatan ya, ini penting banget ya. Gus, aku juga ada pertanyaan lain nih, kan aku sempat lihat-lihat Instagramnya ya kan di Kabupaten Jember ini menarik banget. Aku lihat adminnya ada yang namanya Wadul Guse. Kalau jalan-jalan banyak banget posternya Wadul Guse, ada nomor WhatsApp-nya. Ini boleh nggak sih diceritain dengan detail kira-kira sistemnya seperti apa? Ya, kami sadar Mbak bahwa otonomi daerah ini kan sebetulnya salah satu targetnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Maka untuk membuat pelayanan yang terbaik itu prosedurnya nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh ada jarak antara pejabat dan rakyatnya, antara bupati dengan rakyatnya. Maka untuk membuat jarak itu lebih dekat, kami memberikan sebuah solusi yaitu saluran Wadul Guse. Siapapun boleh berkeluh kesah kepada bupati, dan itu 24 jam ada adminnya sendiri. Ketika ada orang, contoh ada yang berkeluh kesah terkait kesehatan, atau ada bencana puting beliung, rumah warga rusak, itu langsung dikirim ke saluran Wadul Guse, itu langsung masuk ke saya, dan dari saya langsung saya bisa disposisi ke OPD terkait, dan saya bisa pantau dari laporan ini sampai sejauh mana penanganannya, apakah sudah dikerjakan ataukah sudah dikerjakan, semua dari reportnya di Wadul Guse itu, sehingga kami bisa memberikan pelayanan secepat mungkin dan sebaik mungkin kepada masyarakat Jember. Tentu ada yang tidak bisa langsung dieksekusi secara cepat. Contoh kalau terkait masalah anggaran kan kita perlu ada pembahasan di dalam anggaran perubahan atau anggaran APBD 2026. Tapi yang bisa kami selesaikan cepat, mulai susahnya bikin KTP, mulai susahnya bikin akte kelahiran, pelayanan kesehatan, mungkin ada kendala di bawah, kemudian juga ada bencana, itu bisa kita lakukan tidak kurang lebih tidak lebih dari 24 jam. Wow, menarik sekali. Kalau misalnya ada yang menggunakan Wadul Guse ingin curhat putus cinta, gitu ya. Itu pernah terjadi loh ya. Itu pernah terjadi pernah. Jadi ada yang malah cari jodoh kirim kita. Kita yang bingung jadinya kan. Bukan ke sini ya. Bukan ke sini. Oke, tapi menarik banget loh Gus, karena sebagai rakyat ya Gus ya, saya juga merasakan bahwa birokrasi tuh banyak banget gitu. Nih ya, Wadul Guse ini tapi artinya apa sih Gus? Kayaknya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Karena kalau kita pakai bahasa yang jelimet, rakyat mungkin susah mengerti. Maka kita pakai istilah ya ini kearifan lokal. Wadul Guse itu sambat. Sambat tuh mengeluh. Mengeluh ke Guse. Wadul Guse gitu ya. Oke, pokoknya semoga lancar terus ya Gus ya. Wadul Gusenya. Asal inget jangan cari jodoh ya. Masyarakat Jember ya. Oke, Gus, terakhir Gus. Apa dong kata-kata buat hari ini Gus? Kata-kata buat hari ini semua karena cinta, dan lakukan apapun karena cinta, termasuk untuk rakyat, harus cinta kepada rakyat. Insya Allah hasilnya akan indah sesuai dengan kaidah cinta. Gus, terima kasih banyak udah nemenin aku keliling di rumah sakit hari ini. Sama-sama, senang banget. Gus juga orangnya bener-bener energik banget. Terima kasih. Jiwa muda. Jiwa muda. Pemimpin muda. Pemimpin muda, penuh dengan cinta. Semua Asik. karena cinta. Oke, pokoknya sehat selalu buat Gus. Sampai bertemu lagi ya Gus ya kapan-kapan ya. Terima kasih Gus. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Lebih Dekat dengan Jember pada episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi inspirasi dan juga semangat baru untuk kita semuanya. Kalau begitu saya Diba Natasha pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.